Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi ya dengan Miss Eva. Hari ini kita mau belajar muatan pembelajaran SBDP untuk membahas karya seni rupa daerah serta batik. Baiklah, kita langsung saja ya. Yang akan kita bahas pertama adalah karya seni rupa daerah. Apa ya yang dimaksud dengan karya seni rupa? Karya seni rupa adalah karya seni yang dapat dilihat dengan penglihatan dan dapat dirasakan dengan rabaan. Artinya dapat dilihat dan dapat disentuh. Lalu apa ya yang dimaksud dengan karya seni rupa daerah? Karya seni rupa daerah adalah karya seni rupa yang memiliki ciri khas, latar belakang atau sejarah suatu daerah. Berikut ini adalah beberapa karya seni rupa yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah batik. Batik adalah kerajinan tangan pada kain yang dilukis dengan canting dan malam. Malam itu sebutan untuk lilin dalam membatik ya. Kemudian yang kedua adalah anyaman. Anyaman adalah teknik berkarya dengan mengatur bahan dasar dalam bentuk silang menyilang dan melipat-lipat. Yang ketiga adalah ukiran. Ukiran adalah karya seni yang dihasilkan dengan mengolah permukaan benda dengan cara dipahat. Yang keempat adalah gerabah. Gerabah adalah karya seni dari tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti contohnya peralatan rumah tangga. Kalian perhatikan gambar yang ada di sana, itu merupakan aktivitas orang yang sedang membatik. Hampir setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam. Malam itu sejenis lilin khusus untuk membatik ya. Dan pengolahannya diproses dengan cara menggunakan alat yang disebut dengan canting. Kamu perhatikan yang ditunjuk oleh arah panah itulah yang disebut dengan canting ya. Lalu malam atau sebutan untuk lilinnya itu diletakkan di dalam canting tersebut. Batik merupakan salah satu contoh karya seni rupa daerah yang terkenal dari Indonesia. Lalu daerah apa saja ya yang menjadi penghasil batik? Yang pertama adalah daerah Jawa Tengah seperti Pekalongan, Solo, Semarang, serta Lasem di Kabupaten Rembang. Yang kedua daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga Kalimantan, Toraja, dan Papua. Setiap seni rupa daerah ini memiliki ciri khas dari daerahnya masing-masing. Begitu juga dengan batik ya. Sebagai contoh, kalian perhatikan gambar dari batik Pekalongan. Ciri khasnya adalah yang pertama, corak motif mendapat pengaruh dari Cina. Yang kedua, banyak didominasi warna cerah seperti hijau, kuning, merah, merah muda, dan lain-lain. Ciri yang ketiga biasanya bermotif bunga. Contohnya motif buketan, yaitu berupa buket bunga. Kalau tadi batik Pekalongan ya, sekarang kita akan lihat ciri khas dari batik Semarang. Ciri khas dari batik Semarang, kalian perhatikan gambarnya nak ya. Yang pertama banyak didominasi warna coklat, kuning, hijau, atau hitam. Ciri khas yang kedua biasanya bermotif alam seperti bunga, daun, burung, dan lain-lain. Selanjutnya batik Yogyakarta dan Solo. Ciri khasnya didominasi warna coklat atau biru tua. Lihat di sana batik Yogyakarta nak ya. Dan yang sebelah kanan itu merupakan batik Solo. Berikut ini merupakan contoh motif batik Yogyakarta. Yang pertama adalah motif babon angrem. Yang kedua, motif Wahyu Temurun dan motif parang. Ini merupakan contoh motif batik dari Yogyakarta. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah motif batik dari berbagai daerah ya. Yang pertama adalah motif sekar jagat dari daerah istimewa Yogyakarta. Seperti itu gambar dari motif batik Yogyakarta nak. Selanjutnya motif geblek renteng dari Kabupaten Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta. Motif ini terinspirasi dari makanan khas dari Kabupaten Kulon yaitu geblek. Ada pula motif Kawung Tirta Samudra dari Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Batik motif ini sering digunakan oleh pegawai ASN atau aparatur negara dari daerah Bantul sebagai seragam kerjanya. Selanjutnya motif Lawang Sewu yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Lalu motif Tugu Muda dari Semarang, Jawa Tengah juga. Motif selanjutnya adalah Mega Mendung yang berasal dari Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
lalu motif pring dari Magetan, Jawa Timur. Dan yang ini berasal dari daerah kita, yaitu Lampung. Apa saja motifnya? Ada motif siger, pohon hayat, gamelan, dan gajah waikambas. Ternyata banyak juga ya motif dari daerah kita. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah bahan untuk membatik itu apa saja ya. Kalian perhatikan gambar serta nama untuk bendanya ya. Yang pertama adalah kain mori. Yang kedua, lilin atau yang disebut dengan malam. Ketiga, pewarna tekstil. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah alat untuk membatik itu apa saja. Yang pertama adalah canting. Nah, untuk canting ini ada dua jenis ya. Ada canting tulis dan ada canting cap. Canting berfungsi untuk menorehkan malam atau lilin ke kain mori. Yang kedua adalah gawangan. Gawangan ini memiliki fungsi untuk membentangkan kain mori saat membatik. Yang ketiga adalah anglo atau kompor. Fungsi anglo ataupun kompor ini gunanya untuk memanaskan lilin atau malam agar mencair. Yang keempat adalah wajan. Wajan juga berfungsi untuk memanaskan lilin ya. Yang kelima adalah kemplongan. Kemplongan merupakan meja kayu dan pentungannya. Fungsinya adalah untuk menghaluskan kain mori sebelum dibatik. Yang keenam adalah bandul. Bandul ini sebagai pemberat agar kain mori tidak bergerak atau bergeser saat sedang dibatik. Yang ketujuh adalah dingklik. Dingklik digunakan untuk duduk para pembatik. Selanjutnya teknik pembuatan batik. Yang pertama adalah teknik tulis. Teknik tulis merupakan pembuatan batik dengan canting tulis. Yang kedua teknik cap. Nah, teknik cap ini merupakan pembuatan batik dengan canting cap. Yang ketiga teknik cetak atau sablon. Nah, teknik cetak atau sablon merupakan pembuatan batik dengan cara disablon. Sablon itu maksudnya dicetak nak ya. Salah satu karya seni rupa Nusantara adalah batik. Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa dua dimensi yang permukaannya bercorak. Batik dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik atau batik lama dan batik pesisir atau modern. Apa ya perbedaannya? Untuk batik klasik atau batik lama, ciri khasnya adalah pewarnaan cenderung gelap, menggunakan lebih banyak motif geometris, lalu mengandung makna filosofis. Sedangkan kalau untuk batik pesisir atau batik modern, dia menggunakan warna-warna yang cerah, lalu motifnya lebih lebar dan naturalis. Berikutnya yang akan kita bahas adalah contoh dari batik klasik. Kalian perhatikan gambar serta namanya ya. Yang pertama adalah batik kawung, batik sido mukti, batik sido asi, batik teruntum, dan batik parangkusumo. Kalau tadi contoh untuk batik klasik atau batik lama ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh batik pesisir atau batik modern. Yang pertama adalah batik Pekalongan ya. Lalu ada batik Pekalongan lagi, lalu ada batik Tegalan, batik Cirebon, dan batik Semarang. Kalian bisa lihat ya perbedaan antara batik klasik atau batik lama dan batik pesisir atau modern ya. Kalau untuk batik pesisir, warna yang digunakan itu lebih cerah dibandingkan dengan batik klasik yang menggunakan warna cenderung lebih gelap. Tahukah kalian, untuk membuat batik, kita bisa membuat polanya menggunakan kertas. Selanjutnya, bagaimana ya langkah-langkahnya dalam membuat pola batik pada kertas? Kalian simak ya. Yang pertama adalah kita menyiapkan alat dan bahan seperti kertas gambar, pensil, penggaris, spidol, dan alat mewarnai. Langkah yang kedua, membuat pola seperti garis-garis atau kotak-kotak. Langkah ketiga, memberi tambahan motif. Langkah keempat, menebalkan garis menggunakan spidol hitam. Lalu langkah yang terakhir adalah mewarnai pola motif batik. Sekarang kalian perhatikan ya, bagaimana cara membatik pada kertas. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama kita membuat garis tepi 1 cm. Setelah membuat garis tepi, kita membuat garis kotak-kotak dengan ukuran 3x3 cm. Kalian melihat di sana cara mengukurnya nak ya. Setelah kotaknya jadi, kalian tinggal membuat garis diagonal seperti
pada video itu. Baiklah, untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.